Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi bi nikmatihi tatimmu sholihah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat waktu luang sehingga kita bisa berkumpul bersama di pada kajian sore ini, kajian info sehat mengenai sinusitis. Salawat serta salam juga marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau mendapatkan syafaatnya hingga di yaumul qiyamah. Baik, sahabat semua, sebelum kita memulai kajian pada sore hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya bacakan dulu susunan acara untuk kajian pada sore hari ini. Nanti kita akan dibaca dengan pembukaan dan pembacaan biodata narasumber. Kemudian yang kedua, nanti kita diikuti oleh tilawah surah Al-A'raf ayat 31 sampai 35 yang akan dibacakan oleh Ustazah Balqis Adilat, pengampu kelas talaki juz 30, dan sari tilawah oleh Ustazah Putri, pengampu murojaah doa, dan juga penanggung jawab kelas talaki juz 30. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Dr. Fadlia, Master Kedokteran Otorinolaringologis, Head and Neck Surgeon, spesialis telinga, hidung, tenggorok, badan, kepala, leher, dengan subspesialisnya onkologi, badan, kepala, leher. Baik, sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum memulai, saya bacakan dulu biodata dari narasumber kita pada sore hari ini, Dr. Fadlia. Nama beliau adalah Dr. Fadlia, panggilannya Dede. Tempat tanggal lahirnya di Banda Aceh, tanggal 7 April tahun 1977. Saat ini statusnya menikah dan aktivitasnya adalah mengajar. Pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil dengan pendidikannya spesialis 1 ilmu kesehatan telinga, hidung, tenggorok, badan, kepala, leher di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Kemudian alamatnya saat ini di Banda Aceh dan memiliki moto hidup, hidup hanya sekali, jadilah berakhlak. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama pembacaan kalam ilahi surah Al-A'raf ayat 31 sampai 35 oleh Ustazah Balqis Adila dan sari tilawah oleh Ustazah Putri. Kepada Ustazah Balqis Adilah dan Ustazah Putri, kami persilakan. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin
وكلوا واشربوا عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu
yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada Ustazah Balkis Adilah dan juga Ustazah Putri atas pembacaan kalam ilahi dan sari tilawahnya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama penyampaian materi oleh Dr. Fadlia. Kepada Ibu Dokter, kami persilakan. Baik, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar jelas ya? Alhamdulillah terdengar jelas, Ustaz. Ya. Ya, ini untuk mencairkan suasana, kita berpantun dulu ya. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil mirip arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk hadirin semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sepertinya nih makin rame ya. Tadi saya masuk, baru beberapa nih, makin lama makin bertambah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustazah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini, sore ini sepertinya yang ketiga kali atau yang kesekian kali ya saya diundang oleh komunitas inspirasi Muslimah. Saya kurang tahu juga nih tepatnya berada di mana. Sepertinya komunitasnya berasal dari aneka tempat ya, aneka lokasi sepertinya, tidak di satu tempat ya. Ya, Bu Dokter. Ya, alhamdulillah. Allah hadirkan aplikasi platform Zoom ini ya untuk kita bisa menguatkan ukhuwah, saling berkenalan dari segala penjuru pelosok bumi. Alhamdulillah. Ya, salawat beriring salam juga kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sebagian Muslim merayakan hari lahir beliau hari ini ya. Sebagian Muslim merayakan hari lahir beliau setiap hari, tidak hanya hari ini. Alhamdulillah, sore ini juga kita melaksanakan salah satu sunnah dari beliau adalah menuntut ilmu, tidak pandang umur, tidak pandang tempat, ya, tidak pandang aneka background. Hari sore ini kita sharing tentang kesehatan dalam acara Info Sehat, kajian Info Sehat. Mungkin ada beberapa acara lain ya selain Info Sehat dari komunitas inspirasi Muslim-Muslimah ini ya. Halo? Nah, Ustazah. Ya, saya mungkin izin
mengadakan interaksi ya, karena kelemahan kita menggunakan platform ini kadang-kadang pemateri ngomong sendiri, Masya Allah. audiensnya juga asik sendiri. Nah, Ustazah, Insya Allah. Supaya kita suasananya lebih rileks, tidak tegang, dan mudah menerima informasi hari ini ya. Alhamdulillah saya sore ini hanya berbagi tentang sedikit tentang mungkin di flyer ditulis sinusitis ya, sinusitis. Hari ini, bulan ini juga di seluruh dunia sedang meningkatkan kesadaran tentang sinusitis ini sendiri ya. Jadi World Sinus Awareness Month itu memang jatuh pada bulan ini ya, di September. Setiap bulan September kita lebih giat mengingatkan masyarakat tentang segala sesuatu yang terkait dengan sinusitis. Mungkin saya panggilnya apa ya nih ya, ibu-ibu semua ya, umahat semua mungkin sudah sering dengar kata-kata sinusitis, atau kali ini saya tulis rhinosinusitis. Mungkin bisa bantu saya menulis di kolom chat apa yang ibu-ibu atau umahat semua yang mengetahui tentang sinusitis atau rhinosinusitis, silahkan. Belum ada ya? Belum ada yang nulis? Oke. Rhinosinusitis sama ya dengan sinusitis. Ya, kalau yang mungkin sering didengar, lebih sering didengar itu adalah sinusitis. Kenapa sekarang ada rhinosinusitis? Ini hanya penamaan untuk mengingatkan kita bahwa penyakit sinusitis itu walaupun terjadi di sinus, namun dapat memberikan gejala pada hidung. Ya, rhino itu artinya hidung, sinus itu artinya adalah, ada yang raise hand atau tulis di kolom chat. Sinus adalah, oh ada yang isi nih di kolom chat. Sinusitis itu taunya sakit hidung. Terima kasih responnya. Berhubungan dengan gangguan hidung, peradangan pada rongga hidung, peradangan hidung berdarah, sepertinya berkaitan para pengajar dan pembelajar, bersin berulang-ulang. Oke. Alhamdulillah, paling tidak pengetahuannya sudah mengarah ke sinusitis ya. Oke, kita mulai dengan apa itu sinus. Ya, mungkin bisa dilihat di gambar sketsa tertera di layar. Ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna kuning. Ya, yang warna ungu itu adalah sinus. Sinus itu adalah rongga kecil. Rongga kecil di area tulang pada wajah dan tengkorak yang berisi udara. Nah, sore ini kita membicarakan sinus paranasal. Ya, karena sudah umum disebut sinus, sebenarnya sinus itu banyak di seluruh organ kita, ada sinus, ada rongga-rongga kecil, tapi sore ini yang kita bicarakan adalah sinus paranasal. Sinus-sinus yang berada di sekitar hidung, ya, nasal itu hidung. Nah, ini skema aja. Wajahnya nggak nampak ya, dihilangkan, tapi ini yang ungu-ungu ini adalah sinus. Ya, yang kuning-kuning ini gambaran jika terjadi penumpukan nanah di dalam sinus atau disebut sinusitis. Ya, jadi sinus ini normalnya ada, bukan penyakit yang
ditambah dari luar ya. Jadi sinus itu adalah rongga secara anatomi. Nanti ada penyakit yang terjadi pada sinus-inus ini, maka disebut sinusitis. Allah membuat sinus ini di wajah, di tengkorak, ada manfaatnya. Ya. Utamanya untuk meringankan. Nih saya tulis, meringankan tengkorak ini ya, meringankan kepala. Kepala ini kalau tidak dibuat rongga-rongga, maka kita mungkin akan berjalan condong ke depan karena terlalu berat tulang tengkorak. Maka Allah buat rongga-rongga ini untuk meringankan. Fungsi lain adalah menghangatkan atau melembabkan udara yang kita hirup, ya. Kemudian membantu pengaturan tekanan di dalam hidung dan tengkorak, juga berperan dalam pertahanan tubuh dan resonansi suara. Ya. Nah ini kalau ada wajahnya, nampak bahwa di wajah kita ini memiliki 4 pasang sinus. Ya, mungkin umumnya yang mengetahui sinus itu ada di pipi, disebut sinus maksilari karena dia berada dalam tulang maksila. Kursor saya nampak nggak ya? Nggak ya? Tampak Ustazah. Oh nampak, oke. Kemudian ya ini sinus maksila ada sepasang kiri dan kanan, pipi kiri dan pipi kanan. Kemudian yang besar lainnya adalah sinus frontal di dahi kiri dan kanan. Kemudian ada di dekat mata ya, ada sinus etmoid namanya. Ada yang di depan dan yang di belakang. Yang di belakang berhubungan dengan berdekatan dengan sinus sphenoid yang berada tepat di bawah otak kita. Ya. Jadi sinusitis atau rhinosinusitis adalah kondisi inflamasi. Mungkin sering ya dengar inflamasi. Inflamasi itu disebut juga peradangan pada rongga-rongga sinus ini dan di rongga hidung. Jadi sinus rongga-rongga ini ada salurannya yang bermuara di hidung, ya. Sinus maksilaris, sinus etmoidalis, sinus frontalis itu bermuara ke hidung bagian tengah. Sedangkan etmoidalis yang di belakang dan sphenoidalis itu bermuara di hidung bagian belakang, ya. Baik. Berikutnya kita lanjut ke pembagian rhinosinusitis. Ada yang disebut rhinosinusitis akut, subakut, dan kronis. Pembagian ini berdasarkan waktu. Waktu berapa lama sudah diderita. Ya, kalau akut itu artinya baru-baru aja terjadi, kurang dari 4 pekan. Ya. Sedangkan subakut lebih dari 4 pekan atau lebih dari 1 bulan, tapi belum sampai 3 bulan. Kalau kronis sudah lebih dari 3 bulan tidak sembuh-sembuh. Jadi ini pemahaman tentang akut, subakut, kronis ini ya. Kadang-kadang di masyarakat kita bilangnya, sakit apa? Iya itu udah akut banget sakitnya atau udah kronis banget. Ini terminologi untuk sinusitis ya. Kalau disebut sinusitis atau rhinosinusitis akut, rhinosinusitis kronis tentunya sudah paham sekarang bahwa itu terkait dengan durasi waktu. Nah, apa saja penyebabnya? Penyebab sinusitis ini THT, dokter THT. ya, penyebab sinusitis ini banyak ya. Banyak. Di antaranya yang paling sering itu virus dan bakteri.
Tapi nanti ada juga penyebabnya alergi, kemudian jamur ya. Tapi yang paling sering adalah virus dan bakteri. Juga bisa disebabkan karena kelainan anatomi ya. Tadi kita lihat di gambar ada tulang yang membagi hidung kanan dan kiri, itu disebut septum. Kalau septum hidungnya atau tulang hidung yang di tengah itu bengkok sehingga menyumbat muara-muara sinus, maka akan juga bisa terjadi suatu rhinosinusitis. Demikian juga jika tumbuh polip di sana dan menutup aliran dari drainasenya dari sinus-sinus tersebut, maka juga akan mencetuskan terjadinya suatu sinusitis atau rhinosinusitis ya. Gangguan sistem kekebalan tubuh yaitu secara sistemik ya, kalau misalnya ada penyakit-penyakit autoimun tertentu yang bisa juga menyebabkan terjadinya sinusitis. Ini yang saya bilang tadi, asma, alergi ya, itu asma juga suatu penyakit alergi atau kalau di hidung ada rinitis alergi itu juga bisa menjadikan penyebab terjadinya sinusitis. Infeksi gigi sering sekali pasien-pasien itu datang karena sakit gigi yang tidak sembuh-sembuh, terutama gigi atas, geraham atas yang akarnya berada di dasar sinus maksila, sehingga dia datang dengan sakit gigi, tapi juga dengan aroma hidung yang bau, ya, kemudian ingus yang kental, hijau, dan beraroma tidak sedap, ya. Lingkungan seperti paparan asap rokok, bahan-bahan iritan dan polutan itu bisa memperburuk dan ikut mencetuskan terjadinya sinusitis. Bagaimana gejalanya? Paling tidak itu ada 4 gejala utama ya. Seringnya datang dengan nyeri tekan pada wajah atau di pipi, di dahi ya, di antara kedua mata, kemudian di ubun-ubun ya, nyeri kepala, kemudian ada hidung tersumbat, ingus kental dan berwarna kuning atau kehijauan, juga disertai demam. Nah, demam adalah salah satu tanda rhinosinusitis akut. Ya, kalau kronis tidak ada demam lagi. Nah, gejala lain, gejala minor ya. Kalau gejala utama itu gejala mayor. Gejala minor ada yang datang dengan batuk kronis ya, sakit kepala, nyeri di gigi, kemudian rasa penuh di telinga, berdenging ya, dan mudah lelah. Bisa juga indera penciumannya mulai menurun ya. Ini lebih supaya mudah diingat dengan gambar. Tanda-tanda sinusitis itu ada ingus ya, lendir, terutama kalau bakteri itu hijau berbau ya, karena sering sumbat hidung, oksigen ke otak berkurang, bisa mempengaruhi juga ingatan ya, tidak nafsu makan. Ini keluhan-keluhan minor lainnya yang bisa menyertai gejala sinusitis. Nah, jika kita datang ke dokter dengan gejala-gejala tadi, setelah dilakukan pemeriksaan sederhana, misalnya dengan kalau dokter THT itu kan ciri khasnya ada lampu di kepalanya ya, pakai lampu kepala, kemudian ada alat yang namanya spekulum hidung, dilihat ke hidung depan kita, cuma bisa sampai lihat ke depan saja, kemudian lihat di orang dari mulutnya dengan menggunakan spatula ya, kemudian melihat ke telinga. Nah, kalau dengan
pemeriksaan sederhana tersebut tidak cukup data yang bisa dikumpulkan, maka mungkin dokter mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan penunjang. Ya, mungkin yang sudah pernah ke dokter THT mungkin pernah lihat alat nasoendoskopi ya, seperti pensil kayak pensil, kayak tongkat kecil dimasukkan ke hidung, kemudian dilihat di monitor atau di TV bagaimana kondisi dalam rongga hidung. Nah, alat endoskopi itu bisa dimasukkan sampai ke belakang hidung ya, sampai ke muara-muara sinus seperti nampak di gambar ini. Ini adalah rongga hidung sebelah kiri ya, karena ini ada tulang hidungnya, ini anak hidungnya, kemudian ini ada ingus yang keluar dari muara sinus maksila ini ya. Ini ada pembengkakan seperti polip ya nih. Beda polip dengan anak hidung ya. Kalau anak hidung yang di tengah, yang besar ini anak hidung yang memang Tuhan buat ada di dalam hidung kita. Sedangkan yang di sebelahnya yang lebih mirip ingus ini adalah polip ya, yang ditutupi dengan lendir yang keluar dari muara sinus. Nah, kalau dilihat seperti ini, maka mungkin disarankan untuk ronsen atau mungkin di institusi yang tidak punya endoskopi dengan wawancara dan pemeriksaan sederhana mereka menduga ada tanda-tanda sinusitis, mungkin diminta untuk dilakukan ronsen. Ya, ini ronsen sederhana. Ya, ronsen sinus sederhana. Nanti di sana nampak di rongga sinus. Ini yang ditunjuk dengan panah merah ini. Tampak adanya cairan ya, mungkin ini nanah yang mengisi rongga sinus maksila kiri. Ya, ini sinus maksila kanannya kosong, terisi udara, seperti definisi di depan tadi. Ini juga frontalnya terisi udara, tidak ada cairan. Ya, di sentra-sentra yang lebih lengkap, bisa dilakukan CT scan sinus paranasal. Ya, ini bisa dilihat dengan beberapa potongan, bisa dari depan, dari samping, maupun aksial tubuh sesuai aksis tubuh ya. Yang sebelah kanan ini dia ini di belakang mata ya, ini rongga mata dari belakang sehingga tampak sinus yang di dekat mata nih warna hitam nih artinya terisi udara. Jadi bagus nih, normal. Kosong terisi udara. Yang kiri kanan yang besar ini yang di pipi, juga hitam terisi udara. Yang di tengah ini adalah rongga hidung. Ada anak hidung yang lumayan besar ya. Ini kemudian tulang hidungnya yang bengkok. Tapi ini gambaran CT scan yang tidak ada sinusitisnya. Berbeda dengan yang di sebelahnya. Rongga yang kosong tadi sudah terisi dengan cairan ya. Sudah terisi dengan cairan sehingga warnanya sudah mirip dengan warna belakang mata ya. Mata kan isinya cairan ya. Jadi warnanya sudah mirip dengan warna mata. Nah, kalau demikian mungkin dokter akan melakukan tata laksana sesuai sinusitis. Ya. Walaupun sumber sakitnya adalah di rongga-rongga sinus, tapi bisa memberikan komplikasi ke penciuman, ya, ke penciuman karena selaput lendir yang terjadi inflamasi, ya,
kemudian karena dekatnya rongga-rongga sinus itu dengan otak, bisa juga terjadi meningitis ya, terutama karena bakteri dan virus. Nah, juga bisa terjadi gangguan penglihatan dan kebutaan jika gejala-gejala sinusitis ini dari awal sebelum terdeteksi atau terabaikan ya. Jadi penanganan sinusitis atau rhinosinusitis ini yang utama adalah pertama menghilangkan gejala yang dirasakan, menghilangkan gejala yang dirasakan terutama sakit kepalanya, hidung sumbatnya, ya. Kemudian mengurangi peradangan pada sinusnya. Jika ini sudah tercapai, kita harapkan kita bisa mengedukasi pasiennya untuk mencegah terjadi kekambuhan kembali. Apa saja tata laksananya sesuai keluhan, gejala, dan sinus mana yang terkena ya. Kalau pasien sangat merasa nyeri kepala, maka kita sarankan untuk diberikan anti nyeri. Kemudian juga dekongestan ini adalah untuk melegakan pernafasan ya, menghilangkan rasa sumbat di hidung. Kemudian steroid intranasal ini kalau mungkin ibu-ibu atau umahat semua pernah tahu tentang semprot hidung ya, itu isinya rata-rata adalah steroid untuk mengurangi peradangan pada hidung dan sinus. Jika penyebabnya ada alergi atau disertai dengan alergi, mungkin juga diberikan obat-obat anti alergi. Dan jika disebabkan oleh bakteri, mungkin dokter akan memberikan antibiotik. Ada yang belum tertulis di sini adalah terapi konservatifnya yang disarankan utamanya adalah mencuci hidung. Ya, mungkin nanti di slide selanjutnya akan disampaikan tentang pentingnya kita melakukan cuci hidung yang rutin untuk mencegah terjadinya sinusitis atau mengurangi gejala sinusitis ya. Jika terapi konservatif dan obat-obatan tidak bisa mengurangi gejala dan dilakukan CT scan ternyata melibatkan banyak sinus dan sudah masuk ke sinusitis kronis ya, udah lebih 3 bulan tidak dengan tata laksana obat-obatan dan konservatif, misalnya cuci hidung tidak berkurang, maka dipertimbangkan untuk dilakukan pembedahan. Pembedahan pada sinus ini sekarang sudah canggih, kita menggunakan juga alat-alat endoskopi yang tujuannya adalah membersihkan rongga-rongga sinus, menghilangkan cairan infeksi, dan memperbaiki salurannya sehingga fungsi sinus yang tadinya mengalirkan lendir-lendir itu dengan baik akan kembali menjadi baik. Nah, ini tadi yang saya sebut terapi non-medikamentosa itu bukan terapi yang tidak terkait dengan obat-obatan, bisa kita tempuh fisioterapi, ya, kompres wajah dengan handuk hangat, menjaga udara di ruangan agar tetap lembab. Nah, ini sudah irigasi nasal atau cuci hidung itu sudah dikampanyekan oleh WHO mungkin sudah hampir 20 tahun ya. Sebenarnya ini adalah prinsip dalam agama kita ya, istimsak dan istisqa tentang cuci hidung. Cuci hidungnya bukan dengan air biasa ya, dengan normal salin atau kita kenal dengan cairan infus natrium klorida ya, NaCl. Nah, ini
kita pernah buat lembar edukasi di rumah sakit kita saat pandemi, betapa pentingnya mencuci hidung ya, mencuci hidung. Jadi menggunakan cairan NaCl 0,9%, atau mungkin air yang sudah dimasak atau dipastikan tidak ada kuman ya, kemudian diberikan garam, kemudian dicuci hidungnya 3 sampai 4 kali sehari. Ini ada videonya, mungkin bisa disimak. Ya, demikian tadi video edukasi untuk mencuci hidung. Tidak hanya pada pasien-pasien sinusitis, tapi kita juga menyarankan untuk masyarakat yang sehat ya, untuk bisa paham tentang bagaimana mencuci hidung. Ya, ini beberapa saran untuk mencegah terjadinya sinusitis. Sebenarnya ini universal precaution aja ya, karena sinus dan hidung itu merupakan salah satu saluran pernapasan, maka pencegahannya ini secara umum ya kita hindari faktor pencetus seperti asap rokok ya, debu itu kalau yang untuk orang-orang alergi debu rumah, bukan debu outdoor. Kalau yang di luar itu yang kita waspadai adalah polusi udara ya. Kemudian yang terkait dengan sinusitis yang akibat gigi ya, maka kita perhatikan kesehatan gigi ya. Kalau ada gigi yang berlubang, terutama gigi geraham atas, maka harus segera kita berobat ke dokter gigi supaya tidak terjadi sumber infeksi untuk terjadinya sinusitis. Ya. Bagi orang-orang yang alergi juga harus kontrol alerginya dengan baik sehingga tidak menjadi pencetus terjadinya sinusitis. Baik, saya pikir ini sekilas saja tentang sinusitis. Mungkin nanti moderator bisa memandu jika ada umahat atau ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya lebih lanjut. Terima kasih. Jazakumullahu khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Bu Dokter atas penjelasan materinya. Ya, baik sahabat semua yang ingin bertanya silakan boleh raise hand atau tulis chat di kolom komentar ya. Silakan, ada yang ingin bertanya sahabat?
Silakan kepada Umu Sinagawa. Jazakillah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Izin bertanya, Masya Allah. Anak-anak saya semua mengalami rhinosinusitis, nggak tahu itu benar atau nggak tahu. Tapi anak-anak saya empat-empatnya itu mengalami alergi. Dia kalau semi, kalau musim semi itu pasti matanya atau nggak hidungnya pada berair, terus itu apa namanya bebangkis gitu ya. Yang kembar ini dia itu sering mimisan, Bu Dokter, sering mimisan gitu ya. Mereka juga punya alergi gitu ya. Kalau misalkan kena debu, kena serbuk gitu, jadi hidung dan matanya tuh pasti berair gitu kan. Nah, tadi kan saran Bu Dokter kan untuk apa cuci hidung ya, Bu Dokter. Saya belum pernah lakukan kepada anak-anak saya, belum pernah. Nah, kan anak saya yang kembar itu sering mimisan ya, apalagi kalau musim panas gitu ya. Dia nggak ngapa-ngapain aja, kalau panas dia langsung ini apa namanya mimisan, terus pegang hidung sedikit mimisan gitu, sampai mimisannya banyak banget gitu. Kata suami sih suruh apa, nanti kalau begini terus nanti mungkin mau dioperasi gitu kan, disumbat gitu apa dibakar gitu kan hidungnya gitu, biar nggak itu apa namanya nggak terlampau itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau anak saya yang kembar ini kalau misalkan dicuci hidungnya apa tidak apa-apa, Bu Dokter? Karena kan dia ada mimisan gitu, Bu Dokter. Kalau mimisannya sampai kayak orang pendarahan gitu, banyak banget gitu, Bu Dokter. Nah, Jazakillah khairan katsiran, Bu Dokter. Baik, langsung saya jawab, Ibu Moderator. Ya, silakan Bu Dokter. Ya, salam kenal ya Bu Sinagawa. Udah sering chat-chatan, kita baru ketemu ya via Iya, Bu Zoom. Dokter. Masih di Jepang? Iya, Bu Dokter, saya memang di Jepang, Bu Dokter, tinggalnya, Insya Allah. Oh ya, ada berapa musim ya di Jepang? Ada 4 musim, Ustaz, Bu Dokter. 4 musim. Jadi ini eh, ya Alhamdulillah ya. Tapi tidak begitu menguntungkan untuk eh, kita yang punya bakat atopi ya. Atopi itu segala sesuatu keadaan yang berhubungan dengan alergi ya, terutama di musim semi. Jadi menjadi alergen ya, zat alergen itu diantaranya adalah serbuk sari bunga ya, serbuk sari bunga. Makanya kalau kita baca-baca di literatur itu begitu mau musim semi, yang alergi udah pada kumat semua ya, mulai dari bersin-bersin ya, kemudian mata gatal, hidung gatal, merah, apa tuh namanya ya, urtika itu apa biduran ya, biduran. Nah, merah-merah ya, gatal-gatal ya. Tapi eh, Masya Allah, Allah buat badan kita itu, tubuh kita itu merespon segala sesuatu dari luar itu luar biasa ya. Kalau di hidung itu Allah buat mukosa atau selaput lendir ya, selaput lendir. Kalau di badan kita yang nampaknya kulit ya, tapi kalau di dalam hidung nggak ada kulit, yang ada mukosa. Mukosa itu adalah salah satu eh, pertahanan tubuh yang luar biasa. Di mukosa itu ada palut lendir namanya, ada eh, rambut-rambut halus yang nggak nampak sama kita, bukan bulu hidung di mukosanya ya. Kalau di bulu hidung itu tumbuh di kulit. Ada bagian hidung yang berambut itu masih kulit, tapi yang udah nggak berambut tuh namanya mukosa. Nah, di sana juga banyak pembuluh-pembuluh darah, ya. Makanya apa? Kalau misalnya di musim dingin, orang-orang yang alergi itu langsung pembuluh darahnya melebar dan membuat sumbat hidung. Sebenarnya tujuannya untuk menghangatkan, ya. Jadi luar biasa hidung dan sinus ini kalau di luar dingin dia bisa menghangatkan. Kalau di luar hangat, dia bisa mendinginkan, ya, termoregulator. Nah, eh, di semua literatur, orang-orang yang alergi
utamanya, kalimat pertamanya pasti avoidance, adalah pencegahan. Tapi kan ada hal yang kita nggak bisa cegah ya, seperti iklim misalnya. Itu eh, badan kita yang harus kita perkuat dengan makan makanan yang tadi ya, di slide terakhir tadi, protein yang tinggi, sehingga tidak mudah sakit. Nah, pencegahan lain, kita ya pakai masker. Kemudian tentang mimisan tadi, kalau pada anak-anak, seringnya sumber perdarahannya tuh di depan, di tulang hidung, bagian ekor ya, kita bisa pegang. Kalau kita daerah jari kita mengupil, nah itu daerah situ. Nah, kalau anak-anak sering berdarah, lihat kukunya dulu. Apalagi dia hobi ngupil. Kukunya panjang apa enggak? Sehingga kalau dia memang udah ada alergian, mukosanya tuh mudah cedera dengan kuku yang tajam ya. Jadi untuk anak-anak alergi itu kita harus bekali edukasi dimanapun dia berada. Kalau terjadi mimisan, duduk yang manis, pencet hidungnya, nafas dari mulut. Sehingga tidak panik ya. Baru cari sesuatu yang bisa menyumbat. Apakah tisu, apakah kain ya. Kalau di Indonesia ini eh, mitosnya tuh sirih ya, sirih digulung-gulung disumbat di hidung. Tapi kapan nyari sirihnya kalau kejadiannya di sekolah ya. Prinsipnya sirih itu memang ada antiseptiknya hasil penelitian ya. Eh, tapi prinsipnya adalah menekan sumber perdarahan ya. Kenapa dia mudah berdarah? Karena mukosanya sering kerja keras, sehingga pembuluh darahnya lebar-lebar dan mudah eh, cedera, mudah pecah pembuluh darah kecil-kecil yang terutama yang ada di depan hidung itu ya. Di depan hidung tadi yang di daerah suka ngupil-ngupil itu anyaman pembuluh darah paling tidak ada 4 pembuluh darah di depan sana. Di depan paling depan itu ya, sehingga kalau cedera ya kayak Ibu Sinagawa bilang tadi kayak perdarahan banyak gitu ya. Tapi ya itu, kita edukasi anak yang udah sering mimisan, pencet hidungnya, nafas dari mulut, kalau udah berhenti, lap, baru lapor segera. Jangan lari-lari berceceran darah, tahu-tahu anaknya hoyong pingsan karena perdarahan banyak ya. Dengan menekan aja tuh bisa buat berhenti darahnya kalau sumbernya hanya di depan ya, hanya di depan. Jadi justru dia duduk, jangan tidur ya. Kalau tidur aliran darahnya mengalir ke belakang, kemudian tertelan sehingga nanti bahasa yang sampai ke kita berdarah-darah, hidung berdarah, mimisan, muntah darah lagi. Padahal darah yang dari hidung ngalir ke tenggorokan, tertelan sehingga amis ya, mual dia, muntah, sehingga muntah. Miripnya muntah darah, padahal bukan dari lambungnya, tapi dari hidung yang mengalir. Nah, kapan boleh cuci hidung pada anak-anak seperti ini? Kalau dia alergian, saat dia kumat alergi, kambuh alergi, boleh dilakukan cuci hidung, ya. Saat hari-hari rutin, misalnya pagi, tanpa dia tidak kambuh alerginya, boleh cuci hidung. Tapi kalau baru perdarahan, kita cuci hidung, itu merangsang eh, luka yang tadinya udah beku, darah yang udah beku jadi lepas lagi, ya. Tapi hari-hari kalau dia nggak sedang mimisan atau eh, apa baru bersin-bersin, itu baru mulai bersin-bersin, dah boleh cuci hidung, ya. Yang eh, awalnya tuh kan dengan air garam, dengan cairan infus, sekarang orang udah banyak juga yang buat pabrikan ya, yang tinggal semprot aja, nggak repot
tuang-tuang, sedot-sedot, ya banyak merek-merek beredar. Nanti mungkin bisa di searching ya. Saya nggak boleh sebut merek di sini, tapi ada sudah banyak yang dijual jadi dan bisa dipelajari bagaimana menggunakannya. Ya, demikian Ibu Moderator. Bu Moderator kita di mana ya? Iya, saya Nggak kelihatan Bu wajahnya Dokter. kayaknya moderatornya itu. Gimana ini? Baik. Bang Soleh lagi nggak ini nanti. Masya Ya, Allah. ya. Sinyalnya nanti jatuh. Ada terjawab ya Bu Sinagawa? Ya Bu Dokter, alhamdulillah, jazakillah kalau kasih Bu Dokter. Alhamdulillah. Kalau untuk itu sendiri sih beliau apa namanya anak-anak udah terbiasa karena udah sering mimisan ya, beliau mandiri. Jadi kalau udah mimisan langsung dia bikin hidungnya sendiri gitu tanpa lari-lari, duduk langsung duduk gitu. Karena udah sering konsultasi dengan dokter, jadi udah mandiri beliau anaknya gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakillah kalau kasih dokter. Jazakallah khair. Ya, baik Bu Dokter. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi dari Bunda Elinasti. Silakan, ingin bertanya. Baik, dan syukran jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter, izin Waalaikumsalam. bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insya Allah, syukran Bu Dokter atas kesempatannya. Syukran saya Sina, Muhammad semua dek Anda. Insya Allah. Apa Bu Dokter, Ana sinusitis sudah sangat lama ya, udah sekitar 17 tahunan. Tadi pas lihat foto-foto Bu Dokter, Ana langsung lihat ini, karena Ana nggak pernah ngaca selama ini kan. Dulu waktu rutin berobat ke dokter itu, lihat ternyata sudah sangat bengkak. Anak akhir-akhir ini apa namanya, memang apa pengaruh sekali ya Bu Dokter. Sakitnya itu sampai kepala pusing, benar gitu. Kepala berat, pusing, sangat mengganggu ya, bernapasnya juga susah. Yang karena kan sebelah ya Bu Dokter. Terus anak makan obat itu aja, obat pilek Renos atau obat pilek yang lain, itu anak atasi dengan itu. Tapi sepertinya tidak mengatasinya begitu dokter. Apakah sebaiknya atau operasi atau gimana Bu Dokter? Karena pas Ana lihat di kaca ini ternyata udah sangat bengkak gitu, sangat sedikit itu obangnya itu. Kadang Ana sesak napas, agak sesak itu ya Bu Dokter. Sesak maksudnya bernapas untuk hidung nggak longgar gitu, sangat terganggu ya. Jadi apakah sebaiknya Ana dioperasi atau bagaimana itu dokter? Terus kalau kita olahraga itu apakah itu bisa meringankan ya dokter? Karena sangat mengganggu aktivitas ketika sakit itu kambuh, Ana bisa istirahat saja gitu. Maksudnya nggak bisa beraktivitas secara normal, kepala pusing, badan meriang. Qadarullah ya, alhamdulillah ala kulli hal, sakitnya sih masih ringan Bu Dokter. Cuman mulai agak ini kadang mengganggu aktivitas gitu. Syukran Bu Dokter. Jazakillah khairan katsiran. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah. Boleh saya jawab langsung? Silakan Bu Dokter dijawab. Ya. Berarti Umi Eli udah sering berobat ke dokter THT? Iya Bu Dokter, tapi dulu sekitar berapa belas tahun anak sudah ini udah gadis sudah selesai kuliah ini dulu Udah masih 17 kecil tahun gitu. yang tadi itu berobatnya. Ya, Ya. sekarang nggak pernah Berobat lagi. bertahan 17 tahun ini dengan gejala Iya, terus menerus. iya dokter, gitu. Ya. Jadi mungkin ini bukan sinusitis ya. Kalau sinusitis itu nggak sanggup menahan sampai 17 tahun. Eh, Mungkin ini anak hidungnya yang bengkak ya, kayak dari CT scan tadi, eh, tulang anak hidungnya juga besar, mukosanya juga tebal ya, sehingga pasase udara atau aliran udara yang harusnya kita hirup lewat hidung itu ya, 80-90% udara yang kita hirup itu dari hidung, tidak cukup sampai ke otak. Makanya pusing, cepat lelah, karena kan oksigennya nggak cukup ke otak. Ya, maka harus eh, dievaluasi eh, kemampuan eh, kemampuan hidung untuk
menghirup oksigen tadi ya. Kalau memang kongka atau anak hidungnya sangat besar sehingga menutup aliran udara, ya mungkin bisa dilakukan tindakan pembedahan. Tapi ada baiknya coba rutin cuci hidung, sehingga eh, tugas tugas apa ya, tugas rambut-rambut di selaput lendir tadi yang sudah agak berat kerjanya karena sudah lama terjadi peradangan atau inflamasi itu bisa lebih diringankan dengan rutin mencuci hidung. Boleh coba rutin mencuci hidung. Jika memang tidak respon, tidak ada hasil yang signifikan, mungkin harus konsultasi lebih lanjut ke dokter untuk pilihan pembedahan. Pembedahan untuk anak hidung itu macam-macam ya, kayak Bu Sindagawa bilang tadi ada yang dibakar, ada yang eh, tulang hidungnya yang dikeluarkan, ada yang dagingnya dipotong, macam-macam ya. Demikian Bu Eli. Iya, apa Pak dokter? Dulu tapi sudah ini dikasih tahu dokternya katanya ini benar sinus. Waktu itu dikasih apa tuh pakai alat itu dipanasin sering rutin ya Bu dokter dulu pernah. Tapi sudah itu berhenti nggak pernah lagi. Kalau cuci hidung waktu wudhu saja Bu dokter. Misalkan ketika wudhu atau Ya, mandi atau ya cuci. bisa jadi waktu itu memang ada sinusitisnya. Tapi sinusitis Oh, itu nggak bisa, maksudnya 17 tahun sinusitis terus enggak. Ada kemampuan badan kita juga memberi kesembuhan sendiri, ya, pertahanan iya, tubuh. iya. Iya, Mungkin sisanya maaf. adalah anak hidung yang besar tadi itu. Boleh dimulai Hmm, cuci hidung dengan cairan infus. Kenapa cairan infus? Cairan infus itu sama konsentrasinya dengan cairan tubuh kita sehingga tidak menimbulkan eh, apa keperihan misalnya gitu ya. Dan dia steril. oh, Hmm. oh, maaf dokter, cairan infusnya kita ini konsultasi ke dokter ya begitu. Ya, boleh. Nanti saya boleh share juga video yang tadi. Cairan infus natrium klorida 0,9%. Itu nggak, kayaknya kalau di Indonesia nggak dengan resep dokter ya. Boleh kita langsung beli. Maaf dokter, boleh tanya satu lagi. Kalau misalkan sinusitis itu apakah terus-terusan ada cairan itu karena anak nggak ada itu yang apa bau yang ada bau-bau itu nggak ada. Terus kalau ingusnya tuh ada selalu itu nggak ada juga dokter, cuma tersumbat itu mungkin Iya, atau memang bukan sinus. iya, Oh, itu yang saya bilang tadi. Ada hmm. 4 gejala utama, ada gejala-gejala yang minor ya. Kalau Oh, sumbat hidung aja kemungkinan karena anak hidungnya yang besar atau tulang hidung yang bengkok. Kalau sinusitis pasti ada cairannya karena eh, salah satu tanda sinusitis itu tertumpuknya cairan di dalam sinus sehingga tidak bisa dialirkan. Nah, maka sakit oh iya. kepala bukan pusing. Ya, beda ya, sakit kepala dengan pusing ya. Hmm. Iya, iya. Ini nih bengkak dokter, tapi ingusnya nggak selalu ada gitu, nggak. Gitu. Oh Betul, seperti itu betul. baik dokter. Tujuan Siap, cuci bagus. hidung bukan hanya mengeluarkan ingus, tapi membantu fungsi hidung yang selama ini terganggu karena anak hidung yang besar. Oh, Masya Allah. Syukran dokter, Bu Dokter. Saja jasa kilakan kasih barakallahu fiik. Semoga sehat selalu, Bu Dokter. Amin. Baik. Eh, kita ada pertanyaan lagi, Bu Dokter, dari eh, ini yang Endro Martini. Dokter mau bertanya, saya merasa seperti di sekeliling saya ada seperti suara AC lembut, tetapi tidak mempengaruhi saya tidur. Apakah itu berbahaya, dokter? Masih di Baik. mood Bu Dokter. Iya, terima kasih Eyang. Eh, ini Eyang yang dulu pernah nanya juga, bukan? Itu mah yang mah ini yang Endro. Beda, Emang beda. kayaknya Alhamdulillah Ya. kita dikelilingi oleh para Eyang.
Iya, Masya Allah. Ini Eyang Endro. Iya, Coba bicara Eyang. silakan Ya, Eyang. dokter saya mau bertanya, itu apa kok kayak dengar suara AC lembut gitu di sekeliling saya gitu. Tapi nggak mempengaruhi saya saya tidur, saya belajar, saya ini enggak. Cuma apakah itu berbahaya, dokter? Kita kan nggak tahu apa pendengaran saya yang gimana, kita nggak tahu, dokter. Emang ada AC di sekitar Eyang? Enggak, saya kamar saya justru nggak pakai AC, dokter. Oh, jadi ada Jadi desis-desis gitu ya? suara dalam keadaan sepi gitu seperti kayak suara lembut gitu loh, dok. Hmm, tapi kalau kita bicara dengan frekuensi bicara jelas ya? Jelas. Jelas, Alhamdulillah. Eh, kalau pendengaran mungkin belum terganggu. Kalau frekuensi bicara jelas, apalagi nih saya dengan bercadar, yang bisa paham tanpa membaca bibir, itu Alhamdulillah pendengaran masih bagus, ya. Kalau dipanggil dari belakang, Eyang tahu siapa yang panggil? Dengar, tahu. Tahu, ya Alhamdulillah, berarti pendengarannya masih oke, Eyang. Oh, jadi nggak. Kalau nggak mengganggu, tidak usah khawatir, ya kan? Ya, dokter. Iya. Nah, jadi kita bisa mengalihkan dengan suara-suara yang eh, lebih kita bisa fokuskan seperti murotal atau kita yang ngaji dengar suara kita sehingga suara desis-desis yang nggak penting itu nggak terdengar lagi. Demikian ya. Iya, terima kasih, dokter. Iya, iya, kita juga suka murotal. Kalau kita lagi ini sih nggak ini. Kalau kita udah berhenti, gitu ada suara lembut lagi, gitu. Lembut banget, nggak mempengaruhi kita tidur, nggak mempengaruhi kita apa keaktifan kita, dok. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini walaupun di luar topik kita ya, karena yang udah tanya, eh, fungsi-fungsi pendengaran kita itu tidak hanya eh, konduksi suara, tapi ada saraf-saraf di sana. Ya, ada saraf-saraf pendengaran ya. Mungkin di umur-umur tertentu kondisinya perlahan-lahan menurun, ya, menurun. Tapi ada untuk frekuensi bicara Eyang masih bagus. Kalau mungkin diperiksa ke dokter untuk fungsi pendengarannya, mungkin sisi saraf-sarafnya udah mulai ada yang menurun, tapi frekuensi bicaranya masih bagus. Nah, gitu. Jadi kita fokus sama yang bagus aja kalau nggak ada keluhan lain dan tidak mengganggu. Demikian, Eyang. Iya, matur nuwun, dokter. Jazakallah khair. Misami, wajazakillah khair. Masya Allah. Baik, Bu Dokter, masih ada satu lagi nih pertanyaan dari kolom chat. Assalamualaikum Bu Dokter, ingin bertanya, masih berkaitan dengan pertanyaan tadi Bunda Sinagawa. Saya hidungnya kadang-kadang suka berdarah, tiba-tiba ngucur aja. Apalagi kalau cuacanya panas sekali. Kalau seperti itu penyebabnya apa ya, Ustazah? Silakan dijawab, Ya, terima Bunda. kasih. Ya, sebenarnya jawabannya udah ada di clue pertanyaannya ya. Seperti kita sebutkan di awal tadi bahwa salah satu fungsi hidung dan sinus itu adalah termoregulator ya. Kalau kita berada di suasana yang ekstrim, misalnya kita kerja di ruangan ber-AC, terus dalam waktu lama, kita pulang keluar dengan terik matahari ya, kerja hidung itu kan jadinya ekstrim ya, dari yang dari tadi dia dingin, kemudian tiba-tiba panas, sehingga mudah irritable, dia mudah pecah pembuluh darah, terutama yang di depan tadi. Yang di depan itu kan langsung terpapar ya, tidak ada halangan langsung. Hidung ini
kalau kita raba di wajah kita, dia yang paling menonjol, yang paling nampak. Makanya kalau petinju atau orang berantem itu yang duluan patah hidungnya ya, karena hidung yang duluan kena. Nah, pembuluh darah yang terpapar eh, suhu yang ekstrim tadi mudah berdarah, ya, mudah berdarah. Apalagi kalau kita juga punya riwayat alergi seperti anak-anak Bunda Sinagawa tadi, karena udah modal pembuluh darahnya memang rapuh, ya, rapuh dan mudah berdarah. Jadi eh, tidak apa jangan begitu dikhawatirkan ya, kecuali ada gejala-gejala lain yang harus kita tindak lanjuti ya. Memang mimisan itu salah satu gejala dari tumor yang kita takutin kan dari semua sakit ini ya adalah tumor ya, terutama tumor ganas. Tapi akan disertai dengan gejala-gejala lain dan progresivitasnya sangat cepat jika berhubungan dengan tumor ya. Nah, ini yang kita bicarakan hari ini adalah inflamasi atau infeksi yang lebih sering didengar ya. Kalau infeksi itu inflamasi atau peradangan yang ada kumannya. Kalau inflamasi tok bukan infeksi, itu tidak ada kumannya, kayak alergi itu inflamasi gitu ya. Gitu kali yang bisa saya jawab. Baik, Bu Dokter. Bagaimana Uni Fitria, sudah puas dengan jawabannya? Oh, alhamdulillah jazakallah khair Ustazah. Jadi nggak ada apa-apa ya Ustazah, nggak ada penyakitnya. Soalnya biasanya nggak apa-apa. Kalau cuaca panas doang berdarahnya Ustazah. Kalau cuacanya normal-normal nggak apa-apa. Tiba-tiba dari cuaca normal jadi panas sekali, gugur gitu. Tapi nggak apa-apa sih keadaannya, nggak pusing, nggak apa, cuma ngocor aja gitu Ustazah. Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Iya. Jazakallah khair Ustazah. Baik, satu pertanyaan lagi boleh Bu Dokter? Silakan. Ya, ini ada dari kolom chat lagi. Assalamualaikum, Afan izin bertanya. Kadang hidungku suka mimisan, terus itu gimana ya? Gimana? Eh, Coba Umi Fitrotu hadir? Umi Fitrotu? Kayaknya lagi mungkin di jalan ya. Di sini disebutkannya Bismillah, Assalamualaikum, Afan izin bertanya. Kadang hidungku suka mimisan, terus itu gimana ya kata? Mungkin Iya. apa penyebabnya kali Ustazah. Iya, Atau misalnya penyebabnya, terus mungkin harus seperti apa mungkin penanganannya mungkin ya. Terus, iya. Ini bisa jadi topik kita berikutnya ya, kapan-kapan ya. Masya Allah, baik. Sudah, baik. Insya Allah. Jadi mimisan itu bahasa kesehatannya itu epistaksis ya. Mimisan itu ada yang dibilang mimisan di depan atau mimisan anterior, epistaksis anterior, atau satu lagi mimisan yang di belakang atau epistaksis posterior. Nah, dia bisa disebabkan karena lokal, lokal itu artinya di hidung saja, atau sistemik. Sistemik itu maksudnya keadaan yang terjadi di seluruh tubuh ya. Misalnya kalau sistemik itu demam berdarah ya, demam berdarah, eh, trombositnya rendah, faktor pembengkunya rendah, sehingga mudah terjadi perdarahan, tidak hanya di hidung, di mana saja ya, di gusi, misalnya di usus, di lambung ya. Nah, itu sistemik. Tapi kalau lokal, lokal itu yang paling sering terjadi kalau pada anak-anak yang tadi cedera pembuluh darah yang di depan ya. Kemudian sering inflamasi, apakah dia ada alergi atau ada sinusitis ya. Uh, Terus penyebab lain lagi penyakit-penyakit yang uh,
Misalnya tumor gina atau tumor ganas ya. Kalau tumor gina itu yang buat perdarahan banyak, itu terjadi perdarahan di belakang, bukan di depan ya. Nggak bisa pencet hidung. Kalau pencet hidung nggak selesai ya, harus ditampon, dimasukkan, disumbat hidungnya ya. Itu sering terjadi pada remaja laki-laki. Tumor jinak pada pembuluh darah disebut angiofibroma nasofaring. Nah, kalau tumor ganasnya yang paling sering itu tumor di nasofaring atau tumor di sinus atau tumor di hidung. Itu secara garis besarnya ya. Jadi kalau ditanya sering mimisan itu gimana? eh, Mungkin kita perlu bab satu lagi untuk bahasnya ya. Tapi kalau mau tahu ini bahaya atau enggak, ya secara ringkasnya, kalau mimisannya eh, hanya mimisan saja karena pilek atau karena perubahan suhu atau karena eh, kejedut ya, kena bentur atau apa itu bisa selesai. Tapi kalau mimisannya disertai lendir berdarah, sakit kepala, ada benjol di leher, mata penglihatannya ganda, atau matanya sampai juling misalnya ya, itu terkait dengan tumor. Harus diperiksa lebih lanjut. Jadi panjang ceritanya kalau pertanyaannya sering mimisan gimana? Masya Allah. Nanti Masya Allah, berarti harus bab dicek kedua dulu ya ya, Bu Ustazah. dokter ya tentang mimisannya. Kayaknya tertarik banget soalnya anak saya juga mimisan takutnya penyebabnya apa-apa-apa. Kayaknya seru. Masya Insya Allah dijadwalkan saja ya. Allah, Bu dokter, Masya Allah. Allah didapat. Baik, Ya, masih ada yang ingin bertanya lagi, sahabat, kepada Bu Dokter? Kalau tidak ada, apa kita sudahi saja? Bu Dokter, Ya, mungkin ada kata-kata kayaknya penutup untuk kita nih, semua nih. ya, Kalau masih bisa bertanya boleh. boleh. silakan. Oh iya, Ustazah silakan Ustazah Ila. silakan Ustazah Ilah, tafadhali. Kalau bertanya situs mungkin saya sinus udah dapat jawaban semua Bu Dokter. Cuma yang pengen tanya apa ada olahraga khusus gitu untuk menderita sinus? Wah, keren nih pertanyaannya. Supaya jangan sampai sinusitis ya, atau untuk Iya, lebih cepat sembuh sinusitisnya. Ya, tidak, betul kalau Bu Dokter. itu nggak ada secara spesifik ya. Tidak ada secara spesifik disebutkan olahraga apa. Tapi secara umum olahraga itu memang sangat banyak membantu kita karena apalagi yang ini ya, yang aerobik bukan senam, artinya yang eh, bisa menghasilkan oksigen yang banyak gitu ya, terutama untuk otak. Kalau untuk pasien-pasien yang asma, yang alergian, itu kan sarannya berenang ya, supaya otot-otot nafasnya lebih aktif, lebih baik, lebih bagus ya. Karena kalau pada asma atau alergi itu kan sering sesak nafas, sehingga kalau otot-otot pernafasannya baik, lebih lebih bagus ya. Mungkin bisa buat lebih jarang kambuhnya misalnya ya. Tapi tidak ada olahraga tertentu yang disarankan ya. Yang penting kita olahraga. Yang dimaksud olahraga itu adalah gerakan ritmik ya. Kadang-kadang ibu-ibu umahat semua pada alasan, loh di rumah itu olahraga setiap hari, nyuci, eh, apa, masak, naik turun tangga, olahraga. Itu nggak masuk olahraga ya ibu-ibu. Itu pergerakan yang aktif saja, tidak olahraga. Demikian mungkin Ustazah. Iya, Ustazah. Bu Dokter, jazakillah khair Ustazah, Bu Dokter. Jazakallah khair. Alhamdulillah, berarti ini pertanyaan terakhir sepertinya Bu Dokter. Masya Allah. Ya.
Alhamdulillah ya, hari ini materinya sangat menarik sekali ya Bu Dokter mengenai rhinosinusitis ini. Apalagi ternyata banyak terjadi juga di lingkungan sekitar kita ya, ataupun keluarga kita sendiri biasanya. Eh, Baik Bu Dokter, kira-kira ada kalimat penutup mungkin untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini? Ya, alhamdulillah. Semoga apa yang kita diskusikan sore ini bisa menjadi wawasan baru ya, bahwa tidak semua pilek itu sinusitis ya, tidak semua sakit kepala itu sinusitis ya. Yang paling penting lagi, jika kita sakit, kita jangan terjebak dengan kata-kata sakit. Karena sakit itu sebenarnya adalah kabar gembira. Kalau kita bersabar dalam sakit, insya Allah menggugurkan dosa. Demikian. Masya Allah. Masya Allah. Kata-kata muternya bagus Masya sekali. Masya Allah Bu Dokter ya. Ternyata sakit itu jangan dijadikan beban ya Ustazah ya. Malah jadi pengingat buat kita ya sebagai penggugur dengan kita. Masya Allah. Baik, sahabat semua, karena kita sudah, mari kita akhiri bersama kajian kita pada sore hari ini mengenai rhinosinusitis yang tadi sudah dibawakan oleh Dr. Fadlia. Semoga apa yang sudah kita simak bersama tadi ya, dan ataupun yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah mengganjal hati kita sudah lepas semua atau penjelasan dari Bu Dokter, dan semoga bisa kita bawa mungkin ya praktek-prakteknya ya tadi seperti makanannya, kemudian bagaimana menjaga lingkungan juga ya seperti itu ya Bu Dokter ya. Baik, mari kita akhiri bersama dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Baik, Bu Dokter Afwan, saya hampir lupa. Untuk sebelum kita mengakhiri, boleh diberitahukan tadi 3 pertanyaan terbaiknya siapa, Bu Dokter? Masya Allah. Lupa Oh, saya, rupanya ada ini ya. iya, 3 Yang pertanyaan mana yang terbaik. terbaik tadi ya? Masya Yang Allah. Bunda Sinagawa yang pertama tadi. Oh, Masya Allah, baik, Bunda Sinaga. Kemudian 2 lagi. Ya, kemudian Bunda Eli ya. Oh, Bunda Eli, nah. Baik, yang tadi Iya. tentang itu ya, ada pembekakan di bagian ininya ya. Selama 17 tahun katanya. Enggak di kontrak 17 tahun. Masya Allah. Kemudian satu lagi, Bu Dokter. Yang satu lagi, yang terakhir, Yang terakhir, oh yang mengenai mimisan tadi ya. yang olahraga. Oh olahraga, olahraga berarti oh Hmm, Ustazah Ilan. Baik, baik ya. jazakallah khairan kasiron kepada Bu Dokter yang sudah membersamai kami pada sore hari ini. Semoga jangan bosan-bosan ya Bu Dokter. Nanti kalau kita undang lagi, Bu Dokter bersedia lagi ya. Allah, Insya Allah, supaya yang dengar juga jangan bosan. Saya terus. Iya, Ustazah, Bu Dokter senang. Tangan terus Bu Iya, Dokter. Masya Allah. Ilmunya banyak dapatnya kita, Masya Allah. Masya Baik, Allah. jazakumullah khairan kasiran sahabat semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga sehat selalu. Saya mohon maaf atas segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bu Dokter. Jazakallah khair, Bu Dokter. Sehat Terima selalu. kasih banyak, sahabat semua. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Nah, Izin live ya, Bu Dokter.